Film horor supranatural yang disutradarai oleh Scott Derrickson ini didasarkan pada kisah nyata di mana seorang pengacara mendapat tugas untuk membela pastor Katolik yang dituduh membunuh saat melakukan pengusiran setan. Kejadian itu menimpa gadis malang Emily Rose. Uskup Agung meminta Pastor Moore untuk mengaku bersalah agar terhindar dari perhatian publik yang terus menyorot kasusnya. Moore malah mengaku tidak bersalah di mana keterangan para saksi divisualisasikan melalui kisah balik dalam persidangan. Dan berikut ceritanya. Di tengah hujan salju, dokter pemeriksa kematian mengunjungi kediaman keluarga Rose untuk memeriksa kematian anak gadis Emily. Di depan rumah itu, ia sempat memperhatikan bangunan rumah yang cukup luas dan bersahabat dengan hewan. Pastor Moore mengintip dari jendela seolah meminta pemeriksa medis untuk segera naik ke kamar mendiang. Ibu Emily yang bernama Maria membukakan pintu dan membawa sang dokter untuk masuk ke dalam rumah. Kerabat Emily lainnya duduk menangis di meja makan, sementara Nathaniel, ayah Emily, melamun sambil menggendong boneka kesayangan putrinya itu. Dokter itu sempat menyapa Tuan Rose dan bergegas naik diantarkan Maria. Sesampainya di kamar itu, Pastor Moore keluar dari ruangan, sementara dokter didampingi satu petugas polisi. Mereka menunggu hasil pemeriksaan kematian untuk menentukan ada tidaknya tersangka. Selang beberapa saat kemudian, dokter menemui keluarga Rose dan meminta maaf karena kematian Emily tidak bisa dikatakan sebagai kematian yang wajar. Mereka membawa Pastor Moore ke kantor polisi karena dituduh melakukan pembunuhan saat proses eksorsisme terhadap Emily Rose. Pastor Moore sempat melihat sosok bayangan hitam yang bersembunyi di lumbung gandum rumah Emily dan menghilang begitu saja. Saat digelandang memasuki kantor polisi, wartawan sudah ramai menyorot kasus seorang pastor yang diduga melakukan kesalahan dalam ritual pengusiran setan. Berita terkait Pastor Moore menyita perhatian publik hingga pihak Vatikan ikut bertindak. Jaksa wilayah setempat turut prihatin dengan kasus itu dan meminta seorang jaksa dari kalangan Kristen Katolik untuk menanganinya. Mereka menetapkan jaksa Ethan Thomas yang tinggal di gereja dan mengajar sekolah minggu untuk menjadi jaksa penuntut umum. Mendelegasikan tugas penting pada orang yang tepat adalah cara meminimalisir polemik di kalangan masyarakat. Malam harinya, pengacara rupawan Erin Brunner diminta untuk membela Pastor Richard Moore. Wanita itu sangat berambisi untuk setingkat dengan para senior agar tidak terus-terusan jadi pengacara kelas teri. Carl, senior Erin, menjelaskan jika Pastor Moore dituduh melakukan pembunuhan secara ceroboh karena lalai dalam praktek pengobatan spiritual. Keuskupan Agung meminta Erin Brunner secara khusus untuk menangani kasus itu karena mereka mengikuti persidangan Erin di kasus sebelumnya dengan klien Van Huber. Selain rupawan, kecerdasan Erin menjadi pusat perhatian setelah beberapa kali memenangkan kasus berat. Sebagai rekan junior Carl, Erin meminta imbalan cukup besar dalam kasus Pastor Moore. Ia meminta agar duduk sama tinggi sebagai senior setingkat dengan Carl yang sudah lebih lama bekerja di bidang hukum. Carl menerima permintaan rekan juniornya itu dan membiarkan Erin pergi ke penjara saat itu juga. Erin langsung dibawa ke sel Pastor Moore dan memperkenalkan diri. Sesuai mandat dari Uskup Agung, Erin membujuk Pastor Moore untuk mengakui pembunuhan itu. Sayangnya, Moore bersikeras menolak karena ia tak pernah membunuh pasiennya sendiri. Sebagai pengacara pembela, Erin tetap berusaha sebaliknya untuk memenangkan pengadilan. Ia sangat berambisi karena sesuai janji Carl, setelah memenangkan kliennya, ia bisa duduk satu ruangan dengan junior di firma tempatnya bekerja. Mengetahui Erin adalah seorang agnostik, Moore langsung murung dan pesimis. Ia berkata jika Erin mungkin bukan pengacara yang tepat untuk dirinya. Ia tetap ingin menggunakan pengacara pembela sendiri daripada menggunakan pengacara yang diutus oleh uskup. Karena Moore masih tak mau mengaku bersalah, Erin menuturkan jika persidangan akan berjalan lama dan Pastor Moore akan mendekam di penjara selama persidangan berlangsung. Lawan mereka adalah jaksa penuntut umum Ethan Thomas yang terkenal cerdas dan agresif. Moore menegaskan jika ia tak peduli dengan segala reputasi orang suci yang melekat pada seorang pastor. Ia bahkan berkata tak takut dipenjara selamanya.
Pastor Moore hanya ingin menceritakan kisah Emily Rose yang sebenar-benarnya terjadi dan mengapa hal tersebut bisa menimpa gadis itu. Moore meminta kerjasama Erin untuk membiarkannya bercerita kebenaran tentang kematian Emily. Erin menyetujui kesepakatan itu dengan catatan Moore juga akan membiarkan Erin melakukan apapun agar menang lagi di persidangan besar kali ini. Setelah berpikir, Pastor Moore menganggukkan kepala tanda setuju. Keesokan paginya, Erin mengunjungi rumah keluarga Rose yang dipenuhi dengan kucing gemoy. Sambil menuangkan minuman, Maria, ibu Emily, bercerita cita-cita putrinya yang ingin menjadi guru dan meneruskan ke perguruan tinggi. Emily juga selalu membawa kucing jalanan pulang ke rumahnya sampai terkumpul 11 ekor di sana. Sejak kecil, Emily tak tega melihat kucing dibiarkan hidup sebatang kara di dunia yang kejam. Erin memulai perbincangan serius dan menanyakan kisah hidup Emily sebelum semua berubah menjadi petaka. Maria bercerita jika putrinya itu sangat bahagia dan ceria sebelum masuk ke universitas. Gadis itu mendapat beasiswa pendidikan penuh di universitas dan menunjukkan surat beasiswanya itu pada ibunya. Maria merasa cemas karena Emily harus meninggalkan rumah dan tinggal sendiri di perantauan. Emily tersenyum dan berjanji jika hidupnya akan baik-baik saja. Maria masih tak yakin dan melangkah pergi untuk berdiskusi pada sang ayah. Adegan kembali ke semula di mana persidangan kematian Emily siap untuk digelar. Wartawan dari penjuru media turut menayangkan artikel terkait jalannya persidangan. Erin yang duduk di bar langganan bertemu dengan jaksa Ethan Thomas untuk membicarakan kasus yang sedang ditangani. Thomas menjelaskan jika hakim memintanya untuk menawarkan pengakuan bersalah lagi pada Pastor Moore. Menurut hakim, masyarakat akan lebih tenang jika persidangan dibatalkan dan mengerucut pada satu tersangka yaitu Moore. Meski di luar sidang, Erin tetap membela kliennya dan mempertanyakan rasa kemanusiaan jaksa yang tega mengadili pemuka agama. Thomas kini menawarkan negosiasi bahwa tuntutan terhadap Moore akan dikurangi menjadi pembunuhan tanpa rencana jika ia mau mengaku bersalah. Dengan tuntutan itu, Moore hanya perlu menjalani 12 bulan di penjara dikurangi 6 bulan masa percobaan. Namun, jika Moore menolak mengakui kesalahannya, maka dengan tegas Thomas akan melayangkan tuntutan dengan hukuman terberat. Erin menegaskan jika Pastor Moore bersikeras tidak akan mengaku bersalah atas kasus yang menjeratnya. Seorang pastor tidak akan berbohong apalagi mengakui kesalahan yang tidak pernah ia lakukan. Erin sangat yakin bahwa Pastor Moore tidak akan membiarkan pasiennya menderita. Thomas terkejut dan bertanya apakah Erin sudah melihat foto Emily. Erin tak mau menjawab dan berkata akan tetap mengajukan kasus ke pengadilan. Kesepakatan antara pengacara dan jaksa tak terjalin mulus. Mereka harus bertempur di persidangan untuk membuktikan kebenaran yang sesungguhnya. Sebelum tidur, Erin mempelajari berkas perkara kasus Pastor Moore sambil memikirkan cara untuk memenangkan persidangan. Pagi harinya, sidang di hari pertama digelar dan dihadiri banyak wartawan. Ethan Thomas memperkenalkan diri sebagai asisten jaksa wilayah yang mewakili rakyat untuk menggugat terdakwa. Jam tangan Erin masih menunjukkan pukul 3 dini hari yang tampaknya mati sekian jam lamanya. Thomas menegaskan pada juri yang hadir jika kondisi terakhir korban menunjukkan luka serius yang membutuhkan perawatan medis. Emily menjadi tanggung jawab Pastor Richard Moore setelah terindikasi beberapa gangguan psikis dan mental. Thomas menekankan bahwa Moore sengaja menyingkirkan pengobatan medis dan membujuk keluarga Rose untuk memilih pengobatan spiritual dengan cara pengusiran setan. Ritual yang dilakukan Moore bertujuan untuk mengusir iblis dari tubuh gadis itu yang berakhir pada kematian korban. Di babak awal persidangan, Thomas menunjukkan foto Emily Rose sebelum Pastor Moore memulai pengobatan spiritualnya. Setelah itu, ia menunjukkan kondisi terakhir di hari kematian Emily. Semua juri yang duduk di hadapan Thomas sampai terkesiap dan menutup mata tak tega melihat kondisi Emily yang memprihatinkan. Thomas terus berbicara di depan juri meyakinkan bahwa Moore memang bersalah dan membiarkan Emily mati dengan cara mengenaskan. Erin sampai tak kuasa menyangkal semua tuduhan Thomas dan memilih untuk menyimpan pernyataan pembuka hingga presentasi kasus pembela dibacakan. Jaksa penuntut memulai sidang dengan membawa saksi pertama yaitu Dr. Edith Vogel yang merupakan dokter langganan keluarga Rose. Ia mengaku kenal dengan Emily sejak gadis itu lahir 19 tahun lalu. Semasa remaja, Emily sering sakit-sakitan berdiam diri di rumah sembari membaca dan belajar main musik.
Saat hendak pergi kuliah, Emily sempat cemas karena jauh dari keluarga dan tinggal sendirian di kota besar. Emily sering mengirim surat pada Edith dan bercerita saat ia ikut kelompok menari hingga bertemu seorang pria bernama Jason. Emily menyembunyikan hal itu pada ibunya karena tak setuju soal menari. Maria selalu memperingatkan Emily agar berhati-hati dengan para pria di kampus. Bahkan di musim gugur tahun lalu, mereka sempat berbicara melalui sambungan telepon. Maria meminta Edith untuk menelpon nomor telepon kampus di mana suara Emily terdengar histeris seperti sangat ketakutan. Awalnya, Emily menangis tak terkendali lalu mulai tenang dan memberitahukan apa yang terjadi di sana. Saat itu, Emily sendirian di kamarnya karena di akhir pekan banyak teman asrama yang pulang ke kampung halaman. Emily terbangun pukul 3 pagi dan mencium bau benda terbakar. Meski tak ada alarm kebakaran yang berbunyi, Emily tetap bersiaga karena takut akan ada kebakaran. Gadis itu berjalan menyusuri lorong asrama yang sepi dan terdengar suara aneh di sekitarnya. Seketika itu pintu lorong terbuka seolah ada orang yang melintasinya. Emily terkesiap melihat fenomena itu dan memberanikan diri untuk mengunci pintu lorong asramanya. Emily buru-buru kembali ke kamarnya untuk beristirahat di hari yang sudah cerah. Seolah baru tidur sebentar, Emily kembali terbangun di pukul 3 pagi hari berikutnya. Saat itu, ia bisa melihat dengan jelas tempat pulpen di atas mejanya mulai bergerak dengan sendirinya hingga terjatuh ke lantai. Emily bangkit dari ranjang dan disambut tarikan selimut dan hentakan kaki di atas tubuhnya. Emily diserang oleh makhluk tak kasat mata hingga tubuhnya terkulai tak bisa digerakkan. Saat itu, perut Emily terasa seperti terlindas benda keras dan lehernya dicekik sangat kencang. Emily berusaha sekuat tenaga untuk pergi, di mana tangannya kini terjerat di atas ranjang. Setelah berusaha keras, ia berhasil melepaskan diri dan lari keluar dari kamar asrama. Saksi berikutnya adalah Dr. Mullers yang merupakan kepala bagian saraf di rumah sakit kampus Emily. Setelah mendengar kisah Emily di kampus, Muller mengira jika gadis itu meminum obat ilegal yang memberi efek halusinasi. Mereka melakukan sejumlah tes dan hasilnya nihil. Emily tidak mengkonsumsi obat apapun dalam tubuhnya. Semakin Emily bercerita tentang kejadian itu padanya, Dr. Muller berpikir jika Emily mengidap epilepsi yang diakibatkan oleh aliran listrik tak terkendali dalam otak. Saat kejang parah, orang bisa kehilangan kesadaran selama beberapa menit dan semua otot berkontraksi tak beraturan. Dr. Muller melakukan prosedur pemeriksaan elektroencefalogram, yaitu tes yang mendeteksi aktivitas listrik di otak dengan menggunakan cakram logam kecil. Pihak medis mendiagnosa kemungkinan kejang terfokus pada otak kiri Emily dan membutuhkan pengobatan dengan obat gambrutol. Dr. Muller sering memberi rekomendasi pada Emily untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, namun gadis itu tidak datang di pertemuan berikutnya. Emily meyakini jika kondisinya itu berkaitan dengan rohaniah dan spiritual. Pastor Moore sempat menyarankan agar Emily berhenti mengkonsumsi obat-obatan itu. Dr. Muller berkata jika dirinya meyakini saran dari Pastor Moore adalah penyebab Emily meninggal dunia. Setelah Ethan Thomas usai dengan pertanyaannya, kini gantian Erin Brunner yang bertanya pada saksi. Ia menekankan bahwa diagnosa medis tidak hanya mengarah ke epilepsi, namun ada penyakit lain yang identik dengan gejala Emily. Ia menuturkan bahwa Dr. Muller sengaja mengabaikan gejala lain dan hanya menitik beratkan sebagian gejala kecil yang serupa dengan epilepsi. Setelah persidangan itu, Erin kembali menemui Pastor Moore di sel penjara untuk berbincang tak lebih dari 1 jam. Pastor Moore menjelaskan jika di persidangan mereka bertengger kekuasaan gelap yang terus mengintai. Ia meminta Erin untuk lebih berhati-hati dalam langkah dan mengambil sikap. Ia meminta agar pengacaranya bersikap terbuka dengan hal gaib karena keterlibatannya dalam sidang dapat membuat Erin diteror makhluk supranatural. Sebagai seorang agnostik, Erin tak bisa langsung percaya dengan ungkapan Pastor Moore. Ia lebih fokus pada perencanaan pembelaan terhadap kliennya dan meminta Moore untuk menceritakan detail perkembangan Emily setelah keluar dari kamar asrama kampusnya. Moore menuturkan jika Emily dikirim ke rumah sakit kampus untuk menjalani serangkaian tes dan pengamatan medis. Emily pernah bercerita dengannya ketika berada di kamar asrama, ia masih bisa melawan para iblis. Namun selama di rumah sakit, iblis menjadi jauh lebih kuat dan menguasai tubuh Emily. Gadis itu meyakini pertama kali merasakan kerasukan saat dirawat di rumah sakit universitas. Keadaan semakin memburuk setelahnya.
Emily sering melihat bayangan hitam melintas dan mengamati gerak-geriknya. Ia sering menangis dan ketakutan di dalam kelas hingga mengganggu fokus belajar teman-teman lainnya. Seketika itu, saat kelas malam berlangsung, Emily melihat mata semua orang meleleh dan meneteskan cairan hitam kental dari kedua bola mata mereka. Ia berlari dengan tubuh basah kuyup menghampiri gereja terdekat di kampusnya dan bertemu dengan dua wanita lansia berdoa di sana. Emily mencoba menyapa mereka, namun ternyata ia kembali melihat sosok hantu di dalam jasad manusia. Jason melihat tingkah aneh Emily dari kejauhan dan berlari menghampirinya. Jason masuk ke dalam gereja dan memperhatikan Emily dari kejauhan. Tingkah Emily malam itu terlihat mengerikan seolah hendak meraih tangan Tuhan. Tubuh gadis itu meliuk ke belakang dengan suara dan wajah yang sangat berbeda dari Emily yang sebenarnya. Erin berbincang dengan Jason di mana ia terus membersamai Emily hingga di akhir hayat. Jason menggambarkan kebersamaannya dengan Emily sebagai mimpi buruk, namun ia tetap mendampingi Emily. Malam harinya, Erin kembali duduk di bar sembari mendengarkan berita terkait Van Hooper yang dibela olehnya hingga terbebas dari dakwaan. Ternyata orang yang dibela Erin itu justru membunuh dua pasangan muda yang namanya masih dirahasiakan. Erin langsung lari ke kamar mandi untuk menenangkan diri. Saat tertidur lelap, Erin terbangun pukul 3 dini hari mendengar suara aneh dari dapurnya. Ia beranjak pergi ke dapur dan menyalakan lampu sembari memeriksa semua perkakas di sana. Karena tak ada satupun yang mencurigakan, Erin mengambil minuman, namun lampu dapur padam disertai pintu depan rumah yang membuka dengan sendirinya. Erin melihat sekelebat bayangan melintas di depan pintu rumahnya. Ia segera menutup pintu itu dan mengunci rapat. Di tempat lain, Pastor Moore melihat bayangan hitam di sel penjara sekarang dan ia pun segera membaca doa hingga bayangan itu menghilang. Hari berikutnya, Erin terlambat datang 17 menit ke persidangan. Kali ini mereka mengundang saksi ahli yaitu Dr. Brick yang memiliki gelar tinggi dalam bidang obat-obatan, kejiwaan, dan syaraf dari Universitas Johns Hopkins. Foto kematian Emily ditampilkan untuk dilakukan analisis oleh sang ahli. Dr. Brick mengungkapkan jika mendiang tewas karena tubuhnya berhenti berfungsi. Pada otopsi tubuh korban didapat efek kumulatif dari trauma fisik yang cukup parah. Ditambah lagi, kondisi malnutrisi Emily menghalangi kemampuannya untuk menyembuhkan diri. Emily mendapat cedera itu sebagai akibat dari kejang epilepsi yang parah dan sebagian lagi timbul dengan sendirinya. Epilepsi Emily kemudian berkembang ke dalam gangguan kejiwaan yang disebut sebagai epilepsi psikis. Meski penyakit itu sangat langka, namun Dr. Briggs pernah menemui beberapa kali dalam kiprah bekerja. Gejala penyakit itu awalnya mirip seperti skizofrenia, halusinasi pendengaran, dan penglihatan. Terkadang penyakit itu membawanya ke paranoia ekstrim hingga membekokkan tubuhnya sendiri ke bentuk yang menyakitkan. Dr. Briggs yakin bahwa Emily memang mengidap penyakit epilepsi disertai gangguan kejiwaan yang akan sembuh jika pengobatan diteruskan dengan bantuan medis. Erin bertanya bagaimana Dr. Briggs bisa sangat yakin jika Emily bisa sembuh dengan obat Gambrutol. Sang dokter memaparkan jika Gambrutol akan mengurangi efek kejang yang diakibatkan dari penyakit epilepsi dan gangguan psikis tidak akan terjadi jika Emily melakukan saran dari dokternya. Bahkan Dr. Briggs mengaku hendak membius Emily dan menyuntikkan Gambrutol ke tubuh gadis itu untuk melanjutkan pengobatan. Terapi elektrokonvulsif juga harus dilakukan walaupun Emily menolak karena akan menyelamatkan kondisinya yang parah. Setelah persidangan usai, hakim memberi waktu istirahat hingga esok hari pukul 8:30 pagi di mana pembela akan menghadirkan saksi pertamanya. Sebelum mereka pergi, Erin meminta maaf karena tadi datang terlambat. Ia mengaku kurang tidur dan mati lampu yang membuat semuanya semakin mengerikan. Moore bangkit dan berkata jika Erin sedang dalam perang rohani. Mereka mencoba menghalangi Erin dari cahaya terang dengan mewujudkan kegelapan. Ia memperingatkan agar tidak membiarkan mereka menguasai hidup Erin. Wanita itu hanya tersenyum dan tidak menghiraukan perkataan Pastor Moore. Erin bersikeras untuk mencari dokter yang bisa bersaksi bahwa Emily tidak mengidap penyakit yang dituduhkan agar bisa membalas kekalahan mereka hari itu. Malam harinya, Erin dan Ray masih bekerja di perpustakaan kota untuk mempelajari tentang gangguan jiwa dan pengusiran setan. Pada zaman dahulu, mereka akan membakar wanita di pancungan karena kerasukan saat berburu penyihir. Karena tidak memiliki dokter yang cakap untuk membantah saksi ahli, Erin berniat untuk mensahkan kerasukan di sidang umum.
Pagi harinya, Erin mewakili Pastor Richard Moore berdiri di hadapan juri dan memberi pernyataan pembuka. Ia menegaskan jika perawatan medis bukan jawaban dari penyakit Emily, karena gadis itu tidak menderita kondisi medis, juga tidak menderita epilepsi ataupun sakit jiwa. Kondisi Emily murni karena kerasukan setan dan eksorsisme adalah satu-satunya harapan bagi Emily untuk bisa sembuh. Setelah para dokter gagal menolongnya, Pastor Moore membuka kesempatan lain untuk menyelamatkan Emily dengan cara yang berbeda. Emily dan keluarganya meyakini cara rohania dapat membantu mengatasi masalah itu. Jason kembali berucap ketika ia makan siang bersama Emily dan melihat gadis itu menenggak obatnya. Emily sangat ketakutan dan berkata jika suara dentingan sendok terdengar mengerikan di telinganya. Jason diminta untuk menjadi saksi yang merupakan kunci dari awal mula Emily kerasukan setan. Menurut Jason, Emily selalu merasa lapar namun entitas lain tak mengizinkannya makan. Entitas itu adalah kekuatan yang berusaha menguasai tubuh Emily dan bersemayam dalam jiwanya. Malam setelah kejadian di gereja, Jason mengantar Emily pulang ke asrama. Gadis itu tampak gelisah dan takut. Jason memeluknya untuk menenangkan hati Emily yang malang. Jason sampai tertidur di ranjang Emily dan terbangun sendirian di sana. Ternyata Emily sudah terbaring dalam posisi kaku tak bergerak. Setelah menelpon ayah Emily, Jason membawa Emily pulang ke rumahnya. Mereka membaringkan tubuh Emily di atas ranjang berharap gadis itu tidur lelap dan kembali normal pagi harinya. Setelah kejadian itu, Emily menetap di rumah dan tidak kembali berkuliah. Saksi berikutnya adalah Nathaniel yang berkata jika keadaan Emily semakin parah setelah kejadian malam itu. Mereka sempat menggunakan obat-obatan medis namun Emily tak kunjung membaik. Ia mengundang Pastor Moore dalam upaya untuk menyembuhkan sang putri tercinta dari gangguan entitas lain. Saat Pastor Moore datang, Alice, adik Emily, diminta untuk naik ke atas melihat apakah Emily sudah bangun dari tidurnya. Alice masuk ke kamar kakaknya dan melihat Emily jongkok di pojokan sembari memanggil Bapa kami di surga. Alice berjalan semakin mendekati kakaknya sembari berkata jika Pastor Moore sudah datang. Emily tak menghiraukan adiknya dan sibuk mengumpulkan serangga lalu memakannya. Setelah berteriak histeris, Emily mencakar tembok hingga catnya mengelupas. Emily bersimpuh berulang kali sembari mencabik-cabik kulit di kepalanya sendiri. Mendengar teriakan putrinya, Pastor Moore dan Nathaniel menenangkan Emily di mana tubuhnya terus memberontak. Emily dipaksa berbaring di lantai hingga muncul suara iblis dari dalam tubuh Emily. Iblis itu berkata jika gadis itu sudah berhasil dikuasai olehnya. Pendeta Moore meminta Nathaniel untuk memindahkan tubuh Emily ke atas ranjang. Tubuh gadis itu dibuat kaku oleh iblis jahat di dalam tubuhnya. Menggunakan bahasa Latin, iblis itu berbicara dengan Pastor Moore menantang jika Moore tidak akan bisa memaksanya keluar dari tubuh Emily. Seketika itu, Emily terkulai lemah di lantai dan menampar Pastor Moore dengan kekuatan penuh. Saat Moore hendak pergi, Emily terlihat memainkan piano dengan gelagat mengerikan di dalam rumah. Mendengar semua cerita itu, jaksa penuntut umum berkata jika manusia menolak untuk makan, maka hal itu merupakan indikasi umum penyakit anoreksia. Ia juga mengatakan bahwa tubuh yang kaku di mana katatonis mengikat sendi tubuh disebut sebagai penyakit jiwa. Ayah Emily, Nathaniel, berkata jika bibinya dulu pernah dimasukkan ke rumah sakit jiwa sebelum akhirnya meninggal. Thomas berkata jika penyakit jiwa ada yang menurun ke generasi selanjutnya. Ayah Emily menuturkan jika putrinya tidak pernah melakukan hal aneh sebelumnya. Erin memanggil saksi berikutnya yaitu Dr. Sadari Adani yang merupakan profesor antropologi dan psikiatri dari Universitas Northwestern. Saksi ahli itu mempelajari pengalaman orang dalam berbagai budaya termasuk perubahan fisiologi dan psikologis mereka selama mengalaminya. Ia berkata jika kerasukan adalah pengalaman dasar manusia yang dilaporkan sejumlah orang di dunia. Dalam bidang kerjanya, banyak yang merasa diserang oleh keberadaan kekuatan supranatural. Menurut studi kasus, Emily diyakini bahwa gadis itu hipersensitif di mana manusia dapat berhubungan dengan entitas lain melalui cara tak biasa atau biasa disebut dengan realita terpisah. Orang hipersensitif terlahir berbeda dari kebanyakan orang lainnya. Mereka punya beberapa keahlian seperti melihat masa depan atau melihat orang mati. Mereka lebih rentan mendapat serangan oleh keberadaan asing yang berasal dari dunia berbeda. Thomas langsung berdiri menanggapi penjelasan Dr. Sadira sebagai hal non-ilmiah. Hakim meminta kedua pengacara itu untuk berdiskusi di depannya. Thomas sangat keberatan dengan kesaksian ahli yang terkesan mengadi-ngadi dan tak masuk di akal.
Sementara Erin mencoba meyakinkan hakim jika sistem keyakinan supranatural dialami jutaan orang di dunia di mana keahlian saksi sangat relevan dalam kasus Emily. Karena mereka sudah mendengar banyak kesaksian yang mendukung penjelasan medis Emily Rose, hakim meminta Erin untuk melanjutkan agar mereka mempelajari penjelasan alternatif selain dari sudut pandang medis. Hakim dengan terbuka meminta pendapat dari ahli pengusiran setan. Erin melanjutkan persidangan dengan saksi ahli Dr. Adani. Ia bertanya secara studi mengapa ritual eksorsisme pada Emily bisa gagal dan apa kemungkinan penyebabnya. Dr. Adani menegaskan jika pengobatan medis khususnya obat gambrutol dapat menggagalkan eksorsisme karena ritual pengusiran setan mengakibatkan kegiatan otak yang spesifik yang menjauhkan orang tersebut dari pengalaman kerasukan. Sayangnya, pengusiran setan pada pasien Emily tidak bisa mencapai hal yang diinginkan. Dokter memberikan resep obat gambrutol yang berefek memabukkan otak dan membuatnya kebal terhadap shock psikorohani. Obat gambrutol itu justru menguji otak Emily dalam keadaan kerasukan dan akan mempercepat ke tahap yang lebih parah lagi. Otak Emily tak bisa menanggapi proses pengusiran setan hingga membuatnya tewas seketika. Saat Erin selesai dengan semua pertanyaan, kini giliran jaksa Thomas yang melontarkan berbagai tanda tanya untuk saksi ahli. Thomas membaca artikel Dr. Adani terkait penjinakan ular, pendeta vudu, dan pengamatan keanehan lainnya. Adani cukup tersinggung dengan pertanyaan Thomas yang menyalahartikan penelitian yang ia lakukan selama puluhan tahun. Ia menegaskan jika kerasukan sangat ilmiah dan dapat dibuktikan secara kultural di dunia. Thomas bertanya, apakah gambrutol pernah diuji coba dalam penelitian? Adani dengan tegas menjawab akan berakibat fatal bagi pasien jika mereka menggunakan obat itu bersamaan dengan proses eksorsisme. Setelah persidangan usai, Ray berlari keluar menghampiri Erin dan berkata jika ada satu dokter yang mau bersaksi sebagai saksi mata di kasus Emily. Dokter itu ada di saat pengusiran setan dan menghubunginya. Dr. Graham Kedwick dari bagian psikiatri abnormal rumah sakit Santa Mary. Erin bergegas menemui Pastor Moore dan meminta cerita pengalamannya bersama Dr. Graham Kedwick. Ternyata Dr. Graham meminta Pastor Moore agar keterlibatannya dirahasiakan dan ia pun setuju. Erin segera pergi menemui Dr. Graham dan berbincang terkait kejadian eksorsisme itu. 15 tahun lalu, Dr. Graham adalah jemaat paroki Pastor Moore di gereja Saint Vincent. Pastor sempat meminta untuk melihat dari sudut pandang medis dan psikis untuk mengamati kondisi Emily selama proses pengusiran setan. Dr. Graham bisa memastikan jika Emily tidak mengidap schizofrenia ataupun epilepsi. Ia bahkan memeriksa Emily malam itu di mana Emily bersikap rasional dan menyadari ada keberadaan yang terpisah dalam dirinya. Saat kekuatan melepaskannya, Emily bisa menjadi dirinya sendiri dan bersikap sangat normal. Kesadaran itu terbalik dari kondisi penyakit jiwa yang ada. Orang gila tak pernah tahu jika mereka gila. Sebelum ditahan, Pastor Moore mengirimkan rekaman suara eksorsisme dan kini diberikan pada Erin sebagai bukti persidangan yang valid. Pastor Moore meminta Dr. Graham untuk membujuk Emily makan dan mencegahnya melukai diri sendiri. Sebagai dokter, Graham tak bisa membantu karena masalah itu bukan terjadi atas faktor medis. Erin buru-buru menemui Pastor Moore dan memberikan kabar baik terkait Dr. Graham yang mau bersaksi untuk membela dirinya. Pastor masih menunggu giliran bersaksi karena kisah Emily hanya ia yang bisa memberikan cerita asli dan lengkapnya. Setelah Dr. Briggs bersaksi, Erin sempat merasa tak enak badan. Ia berjalan-jalan untuk menjernihkan pikiran dan mulai berpikir bahwa iblis itu memang benar adanya. Erin menemukan kalung foto emas dengan inisial ECB terukir di sana. Nama tengahnya adalah Christine, Erin Christine Brunner. Ia merasa hari itu adalah kebetulan yang luar biasa. Ia merasa apapun kesalahan yang ia buat di masa lalu dihapuskan karena ia memilih jalan kebenaran. Pastor Moore meminta Erin untuk mengenakan kalung itu. Erin kini membawa kabar buruk bahwa keuskupan tak mau Moore bersaksi karena takut mempermalukan mereka. Erin tak setuju dengan hal itu karena jika keuskupan tidak ingin malu, mereka seharusnya membebaskan Pastor Moore dari penjara. Malam harinya tepat pukul 3 dini hari, Erin kembali mendapat teror gaib. Ia mendengar suara aktivitas aneh di mana rekaman proses eksorsisme Emily menyala sendiri di ruang tengah rumahnya. Saat sidang berlangsung, Pastor Moore sudah duduk di meja saksi untuk memberikan keterangan yang sebenarnya. Ia berkata pada tanggal 27 Oktober tahun lalu ia mendapat izin dari gereja untuk mengatasi kasus kerasukan yang menimpa Emily Rose. Sebelum menindaklanjuti surat tugas itu, Pastor Moore mempresentasikan rekomendasi serta pengamatannya terkait masalah Emily pada keuskupan.
Di suatu malam, saat pastor mempelajari ritual pengusiran setan ala Romawi hingga lewat tengah malam, ia tak sengaja tertidur sambil memegang buku itu. Tepat jam 3 dini hari, Pastor Moore terbangun dalam kondisi menggigil kedinginan dan listrik gereja pun padam. Jam 3 pagi adalah saat iblis muncul dalam wujud terkuatnya, di mana mereka akan mengolok-olok Tritunggal Maha Kudus. Kitab Romawi berisi panduan pengusiran setan itu terjatuh ke lantai disertai bau benda terbakar yang cukup menyengat. Bau itu adalah aroma yang sama seperti apa yang dideskripsikan Emily saat mengalaminya. Pastor Moore keluar dari kamar sembari mengambil apar untuk berjaga-jaga. Anehnya, alarm kebakaran gereja tak berfungsi. Ia justru melihat cairan hitam pekat keluar dari mata lukisan Yesus di jendela gereja itu. Pastor Moore langsung berdoa, namun entitas mengerikan itu menyerang dan mengejarnya hingga keluar gereja. Pastor Moore melihat entitas asing berjubah hitam mengangguk ke arahnya. Ia merasa mendapat sambutan dan salam perkenalan karena mereka sebentar lagi akan berhubungan dalam satu kasus yang sama. Pastor Moore sangat yakin jika bayangan hitam itu adalah sosok iblis yang merasuki Emily karena ia pernah melihat beberapa kali di tempat tinggal Rose. Sejak Pastor Moore menangani kasus Emily, ia selalu melihat entitas iblis berjubah hitam yang enggan membiarkan hidupnya tenang seperti dulu. Tanggal 31 Oktober, Pastor Moore mulai melakukan eksorsisme terhadap Emily Rose atas persetujuan keuskupan setelah menerima paparan presentasi darinya. Karena bertepatan dengan perayaan Halloween, indikasi peningkatan kegiatan spiritual sangat terasa malam itu. Pastor Moore menggunakan waktu itu untuk menarik entitas iblis keluar dari persembunyian mereka. Erin memberikan rekaman pengusiran setan yang digunakan Pastor Rose saat mengobati Emily. Seiring kemajuan teknologi, pengusiran setan diwajibkan menggunakan sistem perekam untuk menegaskan ritual tersebut dan meninjaunya kembali. Erin mengajukan perekam dan kaset sebagai bukti, namun Thomas keberatan karena mereka tak tahu ada kaset itu saat proses eksorsisme berlangsung. Erin menegaskan bahwa kaset itu merupakan bukti baru yang mereka dapatkan dari seorang saksi baru. Ia sudah mencetak transkrip isi dari rekaman itu pada penuntut. Saksi yang memberikan barang bukti itu akan dihadirkan sebagai bukti keabsahan barang bukti. Hakim pun menerima kaset itu sebagai barang bukti. Erin meminta Pastor Moore untuk memutar kaset rekaman itu dan diperdengarkan pada para juri. Suara Pastor Moore terdengar jelas memperkenalkan diri di kaset arsip gereja untuk ritual pengusiran setan Emily Rose. Nathaniel, ayah Emily, Jason, teman kuliah Emily, dan Dr. Graham turut memantau Emily selama ritual berlangsung. Emily sendiri memberi izin untuk dilakukannya ritual. Pastor menyarankan semua orang yang hadir malam itu untuk membaca doa maupun rosario dan tidak menanggapi kata-kata darinya. Ia juga meminta mereka untuk mengikuti perintah Pastor Moore selama ritual eksorsisme tanpa bertanya apapun juga. Emily yang tak sadarkan diri tampak duduk sembari mengusap kepala boneka. Pastor meminta agar tubuh Emily diikat dengan ikatan yang nyaman. Ia mulai membacakan doa pembuka dan memercikan air suci ke tubuh Emily. Sontak, gadis itu pun bereaksi membusungkan dada dan mendongakkan kepala. Pastor Moore meminta semua orang untuk berdoa karena pertempuran antara iblis dan manusia dimulai. Alice yang duduk di sofa ruang tengah bersama ibu dan adik-adiknya bisa menyaksikan sendiri salib yang terpajang di dinding tiba-tiba jatuh terbalik dengan sendirinya. Emily yang dikuasai iblis mulai memberontak dan menyakiti Nathaniel serta Jason. Tubuh mereka dihempas jauh menabrak dinding dan pintu kamar. Iblis dalam tubuh Emily bersikap sangat congkak dan menentang Tuhan. Jason dan Nathaniel mulai membaca kitab dan berdoa dengan khusyuk. Sementara Pastor Moore tak henti melaknat iblis itu dengan seruan Tuhan. Ikatan di tubuh Emily bisa terlepas dengan mudahnya. Setelah iblis dalam tubuh Emily berteriak kesakitan, Pastor Moore mulai menanyakan nama dan asal-usul iblis itu. Listrik rumah Rose padam diiringi teriakan bahasa Latin Emily yang memamerkan iblis dalam dirinya sebagai penguasa tahta dalam raga gadis itu. Suara rekaman terdengar semakin mengerikan di mana Emily menghitung angka 1 hingga 6 dan menawarkan trick or treat seperti hendak merayakan Halloween juga. Kucing di rumah Emily tiba-tiba menyerang Pastor Moore hingga semua orang terpaku melihat Pastor Moore kesakitan. Emily melompat pergi dari atas jendela dan berlari menjauhi rumah. Alice melihat kakaknya dari jendela dan berteriak memanggil sang ayah untuk segera mengejar Emily. Pastor Moore mengikuti mereka yang masuk ke lumbung gandum yang terletak di seberang rumah utama. Nathaniel memegang tubuh putrinya dan berkata jika badan anaknya terasa sangat panas membara seperti terbakar api. Pastor Moore meminta tubuh Emily ditahan di jerami dan dibaringkan di sana. Keadaan malam itu semakin porak-poranda, ditambah lagi suara dan wajah Emily berubah drastis tak seperti aslinya.
Pastor meminta Dr. Graham Chadwick untuk memeriksa kondisi jantung dan nadi Emily demi keselamatan gadis itu. Pastor Moore masih terus membaca doa hingga tubuh Emily meregang nyawa. Dr. Chadwick meneriakkan jantung Emily berdetak kencang mencapai 180 detak per menit. Serangga dan hewan melata muncul memasuki lumbung gandum itu sementara Emily terus mengerang kesakitan. Pastor Moore mengalungkan rosario dan salib di leher Emily, namun gadis itu semakin memberontak meminta agar kalung itu dilepaskan dari tubuhnya. Angin kencang menerpa menghembuskan hewan pecinta iblis itu agar proses eksorsisme dihentikan. Pastor Moore tetap gigih dan terus menyerang iblis jahanam, memaksa mereka untuk pergi dari tubuh gadis malang Emily. Serangan gadis itu kini semakin berbahaya dan hampir membunuh Dr. Chadwick dengan cekikan kuat tangannya. Ia bangkit menyerang Pastor Moore sambil meneriakkan jati diri iblis terkuat di muka bumi. Ia berkata jika dirinya pernah mendiami Judas dan nama aslinya adalah Belial. Ia juga mengaku sebagai Lucifer, iblis yang bersemayam dalam daging manusia. Kuda peliharaan keluarga Ross terlepas dari kandang dan menyerang Nathaniel sampai tak sadarkan diri. Melihat kondisi yang semakin membahayakan keselamatan mereka, Pastor Moore terpaksa membatalkan proses eksorsisme malam itu. Emily dibawa ke kamarnya dan segera tertidur dengan pulas. Sejak malam pengusiran setan yang gagal, Emily semakin membabi buta menyakiti orang di sekitar dan dirinya sendiri. Kadang, gadis itu meraung histeris, merintih berjam-jam tanpa henti. Kepalanya keluar dari jendela dan menggigit tembok untuk membuat lubang di sana. Giginya patah seperti yang terlihat di foto jenazah. Pastor Moore berusaha mengunjungi Emily setiap hari dan menyaksikan kejadian itu. Sementara kejadian lainnya diceritakan oleh keluarga Emily. Pastor berencana untuk mengulang proses eksorsisme lagi di hari lainnya, namun Emily menolak. Tanpa izin dari orang yang kerasukan, ritual pengusiran setan tak bisa dilakukan. Beberapa kali kunjungan, Pastor Moore membawakan makanan untuk Emily. Ia bisa melihat dengan pasti Emily tak bisa menelan meski makanan itu sudah masuk ke dalam mulutnya. Seolah ada sumbatan yang menahan makanan itu untuk masuk perut. Setelah pengusiran yang gagal, Emily meminta nasihat dari Pastor Moore karena obat dari dokter tak berefek apapun pada kesehatannya. Di waktu lain, Emily mengkonsumsi obat itu ketika proses eksorsisme memuncak. Mereka membuktikan jika obat itu bukan solusi bagi Emily dan mengarahkan untuk fokus pada iman. Erin sempat mendengar suara dua orang berbicara bersamaan dalam kaset rekaman itu dan menanyakan suara siapa yang di sana. Pastor Moore meyakinkan bahwa suara itu datang dari mulut Emily tanpa merubah dan merekayasa apapun di sana disaksikan sejumlah orang yang mendampingi malam itu. Jaksa Thomas hendak mengelak kaset rekaman itu dengan membeberkan bukti jika Emily pernah mempelajari berbagai macam bahasa sejak SMA. Ia juga berkata jika pita suara superior bisa dilatih hingga mengaktifkan dua pita suara seperti yang dilakukan rahib Tibet. Thomas juga mempertanyakan keberadaan iblis jubah hitam yang dilihat oleh Pastor Moore. Setelah saksi pertama usai, mereka meminta pembela menghadirkan saksi kedua. Naasnya, hari itu Dr. Chadwick menghilang bahkan tak bisa dihubungi. Erin menemui Dr. Chadwick yang langsung meminta maaf. Ia tak bisa seberani Moore untuk menghadapi para iblis itu. Saat memandang ke arah Erin, Dr. Graham tiba-tiba ketakutan dan melangkah mundur hingga tertabrak mobil. Malam harinya, Erin menghabiskan waktu menyendiri dengan whisky mengetahui Dr. Graham tewas sebelum menjabarkan kesaksiannya terkait eksorsisme Emily Rose. Carl menegur Erin yang membuat sidang tampak aneh dengan menghadirkan rekaman iblis serta suara mayat berbicara. Carl mendesak juniornya untuk mengikuti permintaan keuskupan yang telah menugaskan untuk jadi pengacara pembela. Erin seharusnya membungkam Pastor Moore dan memaksa untuk mengaku bersalah. Carl berbicara dengan kasar hingga membuat juniornya itu menitikkan air mata. Erin masih mempertanyakan strateginya membawa Moore ke pengadilan dan berkata hendak menghadirkan keluarga Ross sebagai saksi. Carl justru tertawa dan berkata jika mereka orang desa yang masih percaya tahayul serta tak punya kredibilitas untuk dijadikan sebagai saksi. Carl menegaskan akan memecat Erin jika Pastor Moore diminta menjadi saksi lagi. Tangis Erin semakin deras dan menuju ke penjara untuk menemui Pastor Moore dalam kondisi wajah penuh air mata. Berbagai kabar buruk menimpa dalam sehari. Selain tewasnya Dr. Graham Chadwick, tampaknya Pastor Moore tak bisa menceritakan kelanjutan kisah hidup Emily di depan hakim dan para juri. Mendengar temannya tewas, Pastor Moore menangis sejadinya. Ia memaksa untuk bersaksi lagi dan menceritakan sisanya demi jiwa-jiwa yang telah mati. Pastor Moore menegaskan bahwa teror iblis tak akan berhenti hingga kisah Emily diceritakan. Ia memberikan bukti lain yaitu surat yang ditulis oleh Emily. Setelah membaca tulisan Emily, pagi harinya kantor pengadilan sudah dipenuhi wartawan yang siap meliput jalannya persidangan.
Erin mengenakan kalung emas yang ia temukan di jalan dan kembali memanggil Pastor Richard Moore sebagai saksi. Erin tahu betul jika dirinya akan segera dipecat sebagai pengacara handal. Carl pun langsung melangkah pergi meninggalkan juniornya bekerja tanpa dukungan darinya. Kisah Emily kembali dibuka di malam sebelum gadis itu meninggal dunia. Maria, ibu Emily, menelpon Pastor Moore berkata jika Emily mencarinya. Pastor Moore segera menemui Emily yang menyerahkan surat untuknya. Surat itu ditulis di pagi hari setelah eksorsisme pertama gagal dilakukan. Emily berpesan dalam surat itu agar diceritakan yang sebenar-benarnya. Mewakili banyak orang agnostik, Erin bertanya pada Pastor Moore mengapa Tuhan membiarkan Emily dirasuki iblis hingga akhirnya tewas padahal Emily adalah gadis yang taat beribadah. Pastor Moore mengenakan kacamatanya dan berkata biarlah Emily yang menjawab semuanya. Ia membacakan isi surat yang ditulis oleh Emily sendiri beberapa hari sebelum kematiannya tiba. Ia menuliskan saat malam Halloween, Pastor Moore mencoba mengusir 6 iblis dari tubuhnya. Mereka menolak pergi dari tubuh Emily dan ditidurkan di dalam kamar yang gelap. Beberapa jam kemudian, Emily terbangun mendengar suara bisikan memanggil namanya. Gadis itu berjalan keluar dari rumah menuju ke sebuah pohon tua dan terkapar di bawah langit runtuh. Ia melihat jasadnya sendiri terlepas dari jiwanya yang bebas. Ia kembali mendengar bisikan yang merupakan suara Bunda Allah yang terberkati. Emily menatapnya dan tersenyum mengatakan jika surga tidak buta akan kesakitan Emily di dunia. Gadis itu bertanya mengapa ia menderita dan iblis enggan pergi darinya. Emily mendengar suara yang mengatakan bahwa iblis akan tetap tinggal di tempat mereka, yaitu di dalam jasad Emily. Gadis itu hendak dibawa pergi agar terbebas dari tubuhnya sendiri. Jika Emily menolak, maka ia akan terus menderita. Namun melaluinya banyak orang percaya akan adanya dunia arwah yang nyata. Emily berkata jika ia akan tetap tinggal di dalam jasadnya itu. Sontak tubuh Emily terhempas kencang hingga terjungkal ke tanah lapang. Gadis itu kembali mendiami tubuh Emily bersama para iblis yang terus memercikan penderitaan. Luka di tangan dan kaki Emily bertahan cukup lama dan berkaitan dengan supranatural. Emily hanya ingin orang-orang percaya bahwa iblis dan Tuhan adalah nyata serta keberadaannya tak diragukan lagi. Pastor Moore selesai membaca surat dari Emily dengan tangan gemetar mengatakan jika luka di tubuh Emily itu adalah stigmata, seperti luka penyaliban Yesus. Stigmata adalah tanda bekas yang menunjukkan orang dijamah Tuhan. Sejak saat itu, Pastor Moore meyakini jika Emily sudah menerima nasibnya sendiri. Jaksa Thomas mendapat giliran berbicara dan mengatakan bahwa keyakinan Pastor Moore didasarkan pada tahayul kuno yang tidak rasional. Ia bahkan berani berkata jika Emily menderita karena penyakit dan bukan karena orang suci. Ia mengungkapkan beberapa fakta di mana Emily Rose mengidap epilepsi dan mengakibatkan sakit jiwa. Obat bisa menyembuhkannya dalam selang waktu tertentu. Thomas menuduh Pastor Moore mencoba meyakinkan Emily bahwa gadis itu tidak mengidap penyakit apapun dan tidak membutuhkan pengobatan. Ia kembali menunjukkan foto terakhir Emily sesaat setelah meninggal dunia. Ia berkata jika bukan iblis yang membunuh Emily melainkan tergugat yang melakukan itu semua. Erin menangis melihat pastor dipermalukan di depan orang banyak. Ia berkata jika Thomas memiliki iman dan kepercayaan dalam hatinya, sementara Erin sendiri merupakan seorang agnostik yang meragukan keberadaan Tuhan. Erin berkata jujur pada juri jika ia sendiri tak tahu harus percaya dengan keberadaan iblis atau hendak menyangkalnya. Ia menyoroti keyakinan tulus yang ada di hati keluarga Rose dan Pastor Moore di mana keyakinan itu menuntun ke arah kebaikan. Faktanya, Pastor Moore tidak pernah mengabaikan kebutuhan Emily agar sembuh dan selamat dari penderitaan. Pastor Moore menyayangi Emily dengan tulus dan mempertaruhkan kebebasannya sendiri agar semua orang bisa mendengar kisah Emily. Erin menahan tangis berkata jika pekerjaannya terkadang harus membela orang jahat namun tidak dengan Pastor Moore. Ia meminta para juri untuk percaya bahwa Pastor Moore adalah orang yang baik. Selang beberapa hari setelah sidang berakhir, juri sudah memutuskan untuk membacakan keputusannya. Mereka menyatakan bahwa tergugat bersalah atas pembunuhan ceroboh dan vonis ditetapkan pada tanggal 3 April. Pastor Moore meminta vonis untuk dipercepat jika ia memang dinyatakan bersalah. Hakim menuturkan bahwa Pastor Moore akan dipenjara selama 10 tahun atas kesalahannya itu. Juri kembali berdiri dan memberi saran mengenai vonis yang akan dijatuhkan pada Pastor Moore. Mereka meminta vonis hukuman bebas bersyarat dan dikabulkan hakim. Meski Pastor Moore bersalah, ia bisa bebas pergi dengan syarat tidak melakukan tindak kriminal. Dan persidangan pun berakhir. Pastor Moore berterima kasih pada Erin dan mereka keluar dari himpitan persidangan yang sengit. Erin memenangkan kliennya lagi dan membuat keuskupan senang dengan kinerjanya itu. Persidangan telah meningkatkan minat publik terhadap gereja.
Al meminta maaf atas kesalahannya yang menentang strategi Erin. Ia menawarkan agar Erin menjadi mitra penuh di firma dan duduk satu ruangan dengannya sebagai pengacara senior handal. Sayangnya, Erin menolak dan mengundurkan diri dari firma lama. Ia mengunjungi makam Emily bersama Pastor Moore di mana sang pastor tak bisa kembali ke paroki. Ia berkata jika sekali melihat kegelapan maka akan terbawa seumur hidup. Ia tak mau membebani pastor lainnya dan memilih untuk hidup menyendiri. Batu nisan makam Emily tertulis kitab Filipi bab 2 ayat 12 yang dibacakan Emily pada pastor tepat di malam sebelum ia meninggal. Seperti dalam surat wasiat Emily, kisahnya mempengaruhi banyak orang dan kuburannya menjadi tempat ziarah yang menarik diperhatikan banyak orang di seluruh dunia. Setelah persidangan, Pastor Moore menyendiri dan menolak banding dakwaan. Ia mengatakan bahwa pengadilan dunia tak akan bisa mengadilinya. Erin Brunner menerbitkan karyanya ke dalam kisah Emily Rose bersama dengan ahli riset medis dan antropologi. Film ini terinspirasi dari hidup dan Emily Rose, dan film pun berakhir. Karakter Emily Rose terinspirasi dari kisah asli Anneliese Michel, seorang wanita Jerman yang menjalani 6-7 ritual pengusiran setan Katolik selama setahun sebelum kematiannya. Setelah minum obat psikiatri selama 5 tahun dan gagal total, Michel bersama keluarganya mengajukan ke gereja Katolik untuk dilakukan pengusiran setan. Anneliese Michel berhenti makan dan meninggal karena kekurangan gizi setelah dehidrasi setelah 67 sesi pengusiran setan. Orang tua Michel dan 2 imam Katolik Roma dinyatakan bersalah karena kelalaian pembunuhan dan dijatuhi hukuman 6 bulan penjara yang ditangguhkan menjadi 3 tahun masa percobaan. Hingga saat ini, makam Michel tetap menjadi situs ziarah yang dikunjungi orang-orang dari penjuru dunia. Gereja yang menyetujui ritual pengusiran setan kuno itu pun menarik perhatian publik dan media. Kasus tersebut merupakan kesalahan identifikasi penyakit jiwa yang menyebabkan penurunan jumlah pengusiran setan yang disetujui secara resmi. Terima kasih dan sampai jumpa. Bermau itu ketarep.